Halo, selamat pagi Mami. Sebelumnya terima kasih ya sudah berkunjung ke Global Artpick 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Global Artpick 2 untuk apa ya? Baik, perkenalkan aku Miss Ana. Kami di sini sering dipanggil Miss ataupun Mister ya Mami. Ya, baik, Miss Ana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kita yaitu Mr. Mahirgo di tahun 1999 di Malaysia, dan pada tahun 2026 Global Art sudah tersebar luas di 23 negara loh Mami. Iya, kemudian Global Art masuk ke Indonesia di tahun 2004 ya Mami. Dan di tahun 2026 Global Art mencapai kurang lebih 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia loh Mami. Jadi Global Art masuk ke Indonesia sudah 21 tahun lebih ya Mami. Banyakan orang tua tahu bahwa Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami juga tahunya seperti itu. Baik, misalnya akan jelaskan bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan yang dilatih di Global Art yaitu ada kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi atau kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak. Dan ini ada beberapa contoh ya Mami, beberapa contoh program 2 dimensi dan 3 dimensi kita. Ya, di sini ada core program atau program utama. Program utama kita yaitu visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai dengan konsep bercerita ya Mami, yang dimana di dalamnya terdapat level-level yang sudah disesuaikan oleh kemampuan dan usia anak dan anak di usianya. Dan di sini terdapat manajemen program atau program tambahan, yang dimana di dalamnya terdapat program 3 dimensi dan program 2 dimensi. Program 3 dimensi terdapat juga Craft, Cultural Art, dan Deco Art. Yang 2 dimensi juga terdapat Cartoon and Comics dan Acrylic Painting nih Mami. Ya, dari program 2 dimensi dan 3 dimensi tersebut memiliki tujuan ya Mami untuk melatih dan menuangkan kreativitas kepada anak melalui gambar dan warna. Salah satunya di core program ini Mami, yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak, untuk meningkatkan percaya diri pada anak, dan memberikan stress release untuk anak. Ya, karena core program kita adalah visual art, yang dimana visual art adalah program menggambar dan mewarnai. Maka ini yang biasa terkenal di luar Global Art adalah les gambar. Lalu banyak orang tua datang kepada kami menanyakan perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Sebelumnya mungkin Mami tahu perbedaan les gambar di luar atau les gambar di Global Art? Baik, misalnya akan menjelaskan perbedaan gambar di luar dan les gambar di Global Art. Untuk perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art Mami. Ya, pertama dari tujuannya. Les gambar di luar tujuannya untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai saja. Di Global Art berbeda nih Mami. Iya, Global Art tujuannya adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif nih Mami. Seperti yang di awal aku jelaskan tadi bahwa Global Art adalah les kreativitas, dan yang Mami tahu slogan dari Global Art yaitu thinking kreatif Mami. Ya, perbedaan kedua dari aliran seninya nih Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fine art dan realis. Apakah Mami sudah tahu atau pernah dengar aliran seni tersebut? Baik, Miss Ana akan jelaskan untuk aliran seni fine art. Tujuan dibuatnya karya seni untuk kepuasan pembuatnya saja nih Mami. Ya, jadi mau orang tidak menyukai atau mau orang tidak mengerti karya seninya itu tidak masalah, atau kita bilang idealis ya Mami. Untuk aliran seni yang kedua yang banyak digunakan di les gambar di luar yaitu realis. Realis tujuan dibuat karya seninya hanya menyerupai bentuk aslinya nih Mami. Ya, contohnya menggambar apel dengan
semirip mungkin atau menggambar hewan dengan semirip mungkin. Jadi tujuannya karena menyerupai saja. Maka semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi nih Mami. Ya, global art tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut loh Mami. Global art berbeda, kita menggunakan aliran seni komersial art. Tujuan dibuat karya seninya adalah memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep nih Mami. Ya, semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi Mami. Contohnya buah apel Mami. Dalam karya seni realis adalah gambar atau lukisan apel yang sangat mirip dengan aslinya nih Mami. Karena point of interest karya seni realis itu semakin mirip atau semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Kalau dalam karya seni komersial art, buah apel adalah logo iPhone Mami. Seperti yang Mami tahu bahwa logo iPhone itu tidak menonjolkan semakin mirip atau semakin nyata Mami, karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi ya Mami. Yang membuat logo iPhone mahal adalah konsep dari gigitan apelnya Mami. Ya, contoh lain dari komersial art seperti baju yang Mami pakai, handphone, laptop, bahkan rumah dan mobil yang Mami gunakan loh Mami. Ya, untuk perbedaan yang ketiga yang membedakan les gambar di luar dan les gambar di global art yaitu dari teknik yang diajarkan nih Mami. Untuk les gambar di luar biasanya hanya menggunakan 2 teknik saja lah Mami. Ya, yang pertama teknik menggambar dengan benar, yang kedua teknik mewarnai dengan benar. Di global art berbeda nih Mami, yang diajarkan lebih komplit. Global art menggunakan 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak Mami nantinya. Yang pertama teknik penarikan konsep Mami, yang kedua ada teknik layering, yang ketiga ada teknik menggambar dengan benar, yang keempat ada teknik mewarnai dengan benar. Untuk di teknik yang pertama yaitu teknik penarikan konsep, kita bagi menjadi 2 lagi nih Mami. Yang pertama, tokoh utamanya mau dijadikan apa nih Mami? Jadi konsepnya di global art itu sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, dan se-out of the book mungkin, maka value-nya semakin tinggi. Maka sebenarnya yang mungkin tidak ada di dunia ini mungkin saja boleh ada di global art. Syaratnya ya positif dan ada alasannya ya Mami. Kedua, penarikan ide ceritanya nih Mami, atau kita bilangnya my story ya Mami. Lalu dituangkan ke dalam teknik layering, dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar, dan dituangkan ke dalam teknik mewarnai dengan benar. Ya, maka untuk itu global art masuknya ke pendidikan otak kanan ya Mami, lebih ke otak kanan, karena kreativitas adanya di otak kanan ya Mami, bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia dari TK bahkan sampai kuliah, anak-anak menggunakan otak kiri semuanya, menghitung, menghafal, dan bahasa. Itu akademik sih ya Mami. Sedangkan kalau yang Mami tahu pendidikan di luar terutama di negara maju, pendidikan otak kanan itu dijadikan fondasi ya Mami untuk anak-anak memasuki pelajaran akademik. Contohnya di Jerman nih Mami. Di Jerman itu di kelas 3 SD mereka baru diajarkan menghitung, menghafal, dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Dan ini ada tujuannya loh Mami. Jadi orang luar berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah modalnya atau fondasinya nih Mami untuk mensupport pendidikan otak kiri Mami. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, percaya diri, serta menyalurkan emosional atau kita bilang stress release ya Mami. Bedanya di Indonesia anak-anak TK sudah dipush untuk belajar menghitung, menghafal, dan bahasa. Karena tuntutannya di kelas 1 SD mereka sudah harus bisa baca, tulis, dan hitung. Yang pada akhirnya di Indonesia tempat-tempat les bimbel yang berhubungan dengan pelajaran sekolah tumbuh subur ya Mami. Kenapa? Karena anak-anak bisa mengikuti
dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasan utamanya anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah adalah ya karena fokusnya nih mami kurang bagus, dan percaya dirinya juga kurang bagus nih mami di saat mereka belajar. Karena di Indonesia tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan sebelum memasuki pelajaran akademik ya mami. Makanya kenapa banyak orang tua menganggap global art ini penting untuk anak-anak mereka. Selain memberikan pendidikan otak kanan, jadi jika mami mau lihat beberapa preview di Google Art Peak 2, Global Art Peak 2, banyak orang tua yang senang karena manfaat setelah mengikuti program Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya menggambar dan mewarnai saja. Tetapi anak mereka jauh lebih fokus, lebih percaya diri dan memiliki stres sendiri mami. Ya, terima kasih ya mami.